Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menanti. Demikianlah kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular ketimbang Tuhan. Mari kita belajar mendengarkan Tuhan. Benar
Mari kita berdoa, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita secara pribadi di hadapannya. Nanti saya akan menutup. Tuhan Allah Bapa di surga, inilah doa-doa permohonan pengampunan dari anak-anak-Mu, di mana saat-saat yang kami lalui, kami melakukan kesalahan dan dosa. Kiranya pengampunan selalu tercurah yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami mohon. Amin. Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya, kini hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan menurut Amsal 19 ayat yang ke-20. Syukur kepada Allah.
Mari saudara kita memasuki pelayanan firman di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau memberikan kami anugerah pengampunan. Kami yang bebal, yang terkadang tidak mau mendengarkan Tuhan, kami diampuni dan diberi kesempatan untuk boleh berjalan di jalan Tuhan dengan semakin peka akan suara Tuhan. Maka untuk itu Tuhan kami membutuhkan sabda-Mu, maka bersabdalah bagi kami sebab kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 22 ayatnya yang pertama sampai dengan 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lainnya, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabdanya dan yang memeliharanya dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ada di dalam tema mendengarkan Tuhan. Siapa di antara kita Bapak Ibu yang pernah merasa tidak didengarkan di tengah keluarga? Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara yang ada bersama dengan keluarga, jangan-jangan saling lihat, saling lirik satu dengan yang lain ya. Karena merasa kita pernah, semua orang pasti pernah merasa tidak didengarkan oleh orang di sekitar kita. Nah, apa yang kita rasakan Bapak Ibu saat itu? Yang kita rasakan adalah kita diabaikan, tidak dianggap, tidak menjadi bagian di tengah keluarga itu. Nah, ada sebuah cerita Bapak Ibu yang dituturkan oleh Anthony de Mello, seorang mistikus yang terkenal. Anthony de Mello mengisahkan tentang sebuah keluarga yang suatu ketika makan di rumah makan. Nah, suatu hari saat itu kemudian pelayan datang membawa catatan dan hendak mencatat pesanan-pesanan makanan apa saja yang mau dihidangkan di depan mereka. Kemudian sang pelayan mencatat bapak pesan apa, ibu memesan apa, dan sampailah ke anak yang paling kecil, anak yang bungsu. "Tuan kecil," katanya, "Anda mau pesan apa?" Kemudian anak itu menjawab cepat, "Saya mau pesan roti sosis," katanya. Lalu mamanya mengatakan, "Jangan, beri dia nasi goreng saja tapi nggak pedes." Kemudian pelayan itu mengabaikan
kata-kata mamahnya ini, dan sang pelayan kemudian melanjutkan bertanya, roti sosisnya mau pakai saus tomat atau tidak? Nah, kemudian sontak anak itu terkaget dan kemudian menjawab pelayan itu, dan setelah pelayan itu pergi, sang anak mengatakan, baru kali ini aku merasa aku ada karena ada seseorang yang mendengarkan aku. Nah, Bapak Ibu, mungkin hal seperti ini kita anggap sebagai sesuatu yang lumrah. Ya, pasti kita akan berpendapat bahwa sang mama pasti memahami, mengerti apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Namun si anak punya keinginan-keinginan yang juga tidak bisa diabaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata mendengarkan itu adalah sebuah seni tersendiri. Mendengarkan itu adalah sesuatu yang bukan hanya kita pasang telinga dan kemudian orang berbicara kita otomatis mendengarkan. Belum tentu ya Bapak Ibu. Mendengarkan itu berbeda dengan mendengar. Hear dan listen kalau di dalam bahasa Inggris. Hear itu sama artinya adalah mendengar. Seperti saat ini mungkin kita bisa mendengar suara motor, mobil di depan rumah kita. Saat ini kita bisa mendengar suara adzan dari masjid misalnya begitu ya. Kita bisa mendengar suara kalau Bapak Ibu memelihara hewan peliharaan kita bisa mendengar suaranya dan lainnya. Ada banyak suara-suara yang bisa kita dengar. Namun mendengarkan, yakni listen, adalah mendengar dengan menyimak, memperhatikan. Bukan hanya bicara soal telinga yang dipasang baik-baik, namun juga memperhatikan, menaruh hati dan pikiran kita di dalam apa yang kita dengarkan. Saya ulangi sekali lagi, mendengarkan adalah bukan hanya sekedar memasang telinga, mengolah apa yang kita dengar, tetapi juga menaruh hati dan pikiran kita di dalam apa yang kita dengar. Nah, jadi bukan hanya asal begitu ya, bukan hanya sesuatu yang lewat begitu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, perumpamaan tentang perjamuan kawin yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam pasal 22 bercerita tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Nah, kemudian ia mengundang banyak orang untuk hadir di dalam perjamuan kawin itu. Kita bisa menyimpulkan bahwa banyak orang yang mendengar kabar bahwa sang raja ini mengadakan perjamuan kawin ya. Kemudian apa yang terjadi? Orang-orang itu tidak mau datang. Kita melihat respon di sana. Ada respon bahwa orang-orang yang diundang itu tidak mau datang. Kemudian sekali lagi ia mengatakan, ia menyuruh pula hamba-hamba lain setelah mengutus hamba-hamba yang pertama, kemudian ia mengutus hamba-hamba yang lain mengatakan bahwa sudah siap hidangan, sudah disembelih ternak piaraanku untuk perjamuan ini, mari datanglah. Namun tetap orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, tidak memperhatikan, tidak menaruh hati dan pikiran terhadap apa yang disampaikan oleh sang raja itu melalui hamba-hambanya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yang dilakukan oleh mereka adalah ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, ada yang menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Jadi jangankan memenuhi undangan tersebut, justru mereka memberikan respon yang negatif terhadap hamba-hamba utusan dari sang raja itu. Maka murkalah raja itu, marahlah si raja ini, lalu disuruhnya pasukan ke sana membakar dan membinasakan kota mereka. Nah, kemudian apa yang terjadi? Perjamuan kawinnya kan tetap harus tersedia, tetap harus terlaksana. Kemudian ia mengutus hamba-hambanya yang lain untuk mengumpulkan banyak orang di persimpangan-persimpangan yang dijumpai untuk diundang.
ke dalam perjamuan kawin itu. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa yang diundang kemudian sesungguhnya adalah bukan orang-orang yang memang ditujukan untuk diundang pada mulanya. Ketika mereka menerima undangan perjamuan kawin, itu saja sudah adalah sebagai sesuatu yang anugerah, adalah sebuah berkat ketika mereka menerima undangan sang raja ini. Sang raja ini semula tidak mengundang mereka, namun karena satu dan lain hal, karena apa yang terjadi, maka mereka siapapun itu, orang-orang jahat dan orang-orang baik, dikumpulkan oleh hamba-hamba ini sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan ya, kalau kita mendapatkan undangan yang semestinya kita tidak dapatkan, tapi kita mendapatkannya. Bayangkan misalnya Presiden Jokowi mengundang kita, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan Bapak Ibu? Pasti kita akan mempersiapkan diri dengan baik ya, karena kita tahu bahwa kita belum tentu adalah orang yang sebetulnya layak untuk diundang di tengah perjamuan itu. Kita sungguh bersyukur atas adanya undangan itu, maka apa yang kita lakukan? Kita merespon dengan berpakaian yang sepantas mungkin dengan apa yang kita miliki. Yang semula nggak punya bajunya pun akan dicari baju yang baik sehingga kita bisa menghadap sang raja, sehingga kita bisa menghadap Pak Presiden ini dengan percaya diri, dengan baik, memantaskan diri, bukankah begitu ya? Membuat diri menjadi lebih baik, pantas untuk datang ke undangan tersebut. Kemudian ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, bahkan sang raja ini mau untuk berjumpa dengan tamu-tamu yang semula bukanlah tamu undangannya. Ia berjumpa dengan seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Lalu apa yang menjadi respon dari orang ini? Orang itu diam saja. Nah, Bapak Ibu, mendengarkan itu bicara soal respon. Bukan hanya kita mendengar saja, mengabaikan, bahkan merespon dengan negatif, tetapi bicara soal respon ketika kita terlibat di dalam sesuatu yang kita tahu kita sesungguhnya tidak layak, namun kita dilayakkan untuk datang, untuk hadir, untuk berada bersama sang raja itu, maka kita berusaha untuk memantaskan diri. Kita berusaha untuk membuat diri kita layak. Maka mari kita renungkan perjalanan kita menjadi seorang pengikut Kristus sampai dengan saat ini. Ketika kita memperoleh undangan yang sesungguhnya kita nggak layak untuk memasuki keselamatan itu. Apakah kita sudah berusaha memantaskan diri kita dengan mendengarkan Tuhan? Apakah kita sudah berusaha untuk membuat diri kita layak dengan memberikan yang terbaik ketika berjumpa dengan Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan perjumpaan dengan Tuhan itu bisa macam-macam. Bisa di dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu juga di dalam ibadah minggu kita. Sudah 7 bulan lebih rasanya kita ada di dalam ibadah online ya. Bagaimana kita memantaskan diri, bagaimana kita berusaha untuk membuat diri kita layak, bagaimana kita menghayati ibadah online tersebut sebagai perjumpaan kita dengan Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara pasti berat rasanya untuk bersiap-siap seolah-olah seperti ke gereja ya. Rasanya beda dengan bersiap-siap kita mau membuka HP untuk beribadah online. Tetapi mari kita renungkan, kalau kita ke gereja, kita mau mempersiapkan diri sedemikian rupa. Pakai baju yang baik, mungkin sepatu dibersihkan dengan baik, uang persembahan kita berikan yang baik, yang tidak lecek gitu ya, tidak dikuas-kuas tapi ada pada amplop yang baik. Lalu bagaimana sikap kita terhadap ibadah online? Jangan-jangan ketika kita mempersiapkan diri untuk ke gereja, kita membayangkan, oh nanti akan ketemu ini dan itu.
maka kita mempersiapkan diri dengan baik, bukan karena kita akan berjumpa dengan Tuhan. Namun ketika ibadah online, ketika kita memang juga berjumpa dengan Tuhan, sudahkah kita memantaskan diri? Nah, yang lain adalah Bapak Ibu, ketika kita berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan sesehari kita, apakah kita sudah mendengarkan Tuhan dengan melayakkan diri sebagai pengikut Kristus? Apakah kita mendengarkan Tuhan ketika Tuhan berkata, jangan curang, jangan berbuat tidak adil dengan sesamamu, jangan menyakiti pasanganmu, jangan melukai hati anak-anakmu. Ketika itu dikatakan Tuhan dalam hati kita, maukah kita mendengarkannya? Ataukah kita berkeras? Dan ketika Tuhan bertanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Kenapa kamu tidak memantaskan dirimu memasuki undangan ini? Kita diam saja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berusaha mendengarkan Tuhan dengan lebih peka. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kepada Allah Trinitas dengan menyanyikan Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan, kami telah memasuki minggu yang kedua di dalam bulan keluarga ini. Biarlah kami boleh semakin mengambil kesempatan ini, semakin dekat dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami, dengan pasangan kami, dengan keluarga di mana kami hidup bersama. Bapa, Engkaulah yang memberi cinta kasih, pengampunan, dan juga kebaikan, keterbukaan, apapun yang kami perlukan di dalam keluarga kami. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang telah lanjut usia. Biarlah sungguh mereka di dalam kelemahan tubuh mereka tetap menjadi teladan iman bagi kami. Kami mengingat anak-anak kami yang saat ini sedang melakukan studi mereka masing-masing. Kami percaya masa depan yang baik Tuhan persiapkan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk muda-mudi kami yang saat ini sedang bertumbuh dan mengambil langkah-langkah di dalam kehidupan mereka. Biarlah sungguh Bapa, mereka diperlengkapi dengan hikmat Tuhan. Mereka boleh mengambil langkah dan keputusan-keputusan sesuai dengan jalan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini, GKI Wulari Plelen yang ada di dalam pergumulan, di dalam upaya untuk melihat kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan kebaktian onsite. Bapa, kami percaya pada waktu yang tepat nanti Tuhan akan memberi kami pertolongan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah secara onsite. Namun Bapa, jikalau saat ini kami masih melakukannya secara online, biarlah hati kami tetap terpaut satu dengan yang lain, kami tidak meninggalkan persekutuan kami dan Tuhan.
Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia dan juga seluruh dunia ini ada di dalam pandemi COVID-19. Banyak hal yang sedang diperjuangkan oleh setiap negara dan juga Indonesia untuk mencapai pemulihan yang terbaik dari pandemi COVID-19. Maka Tuhan, tolonglah kami, biarlah sungguh pemerintah satu persatu Tuhan perlengkapi dengan hikmat, mereka boleh mengambil keputusan kebijakan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan, ada banyak hal yang kami juga ingin bawa dalam doa ini. Kami percaya Engkau mendengar dan memberikan kami jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandaskan ungkapan syukur ini kita baca secara bersama-sama dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah persembahan kami. Kiranya Bapa juga menerima persembahan hidup kami, karena hidup kami persembahan untuk kemuliaan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan melalui firman-Nya. Kami siap mendengarkan. Berlakukanlah firman Tuhan di tengah kehidupan keluarga. Kami mau melakukannya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari bersama menerima berkat dari-Nya. Kasih Allah Bapa kiranya melingkupi hidupmu, kesetiaan Yesus Kristus menuntun langkahmu. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagimu agar engkau mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.